Wang Qiwer juga merasakan pikirannya dan meliriknya, sepertinya bertanya apakah dia benar-benar mengekspos perpaduan jiwa bela diri mereka. Huo Yuhao tidak bisa memutuskan. Meskipun Wang Donger sangat murah hati, dia juga sangat mengerti dia. Meskipun dia yakin, apakah dia benar-benar tidak terganggu? Sebagai gadis normal, bagaimana mungkin dia tidak? Dia hanya tidak ingin menempatkannya di posisi yang buruk, jadi dia bertindak seolah-olah tidak. Ini menyayat hati baginya. Huo Yuhao secara alami tidak ingin hal lain memengaruhi hubungannya dengan Wang Donger. Suara-suara pertempuran menjadi semakin keras. Untungnya, gema yang mereka dengar menyampaikan bahwa dua makhluk tak dikenal tidak bergerak seperti yang mereka lawan. Chai Meier menutup matanya dan mendengarkan dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, mereka memiliki sekitar 30.000 hingga 35.000 tahun budidaya, setidaknya mereka adalah makhluk kelas 2. Binatang buas tidak dipisahkan secara jelas menjadi beberapa tingkatan. Itu lebih jadi hanya penilaian kemampuan bawaan mereka. Sederhananya, Dark Golden Terror Claw Bears adalah contoh yang jelas dari binatang jiwa kelas 1, sedangkan binatang jiwa kelas 2 masih cukup luar biasa meskipun tidak menjadi yang terkuat. Keras serigala yang bertemu Huo Yuhao dan Wang Qiwer sebelumnya memiliki kekuatan bertarung yang besar. Namun, mereka hanya benar-benar kuat karena keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah mereka. Hanya berdasarkan pada kemampuan masing-masing, mereka hanya kelas 2, bahkan dengan teleportasi instan diperhitungkan, karena Chai Meier mengklaim bahwa dua makhluk jiwa ini adalah kelas 2, dan mereka juga memiliki budidaya 30 hingga 35.000 tahun, itu berarti bahwa budidaya mereka setara dengan sage jiwa berpengalaman dari halaman dalam. Meskipun binatang buas dengan budidaya dari 10.000 hingga 90.000 tahun secara kolektif dikategorikan sebagai 10.000 tahun binatang buas, masih ada celah besar dalam budidaya mereka. Tahun ke-10.000, 30.000, 50.000, dan 70.000 semuanya merupakan penghalang yang harus dilewati oleh makhluk buas jiwa. Kemampuan mereka juga meningkat secara signifikan ketika mereka melakukannya. Jika dua makhluk jiwa ini berhasil mencapai 50.000 tahun kultivasi, mereka akan setara dalam kekuatannya dengan Sol Do Uluos. Selain itu, binatang buas secara fisik lebih kuat dari manusia. Dengan demikian, bahkan Sol Do Uluo akan merasa sulit untuk menantang mereka. Chai Meier berkata, jangan terburu-buru. Jika aku tidak salah, ini mungkin pertarungan untuk wilayah. Pertarungan semacam itu biasanya akan berlangsung cukup lama. Namun, ini bukan pertarungan hidup dan mati, mereka mungkin akan menahan diri. Kami akan menuju ketika mereka sudah kehabisan lebih banyak kekuatan mereka. Mereka bisa menangani dua binatang jiwa, tapi ini masih wilayah inti dari hutan bintang besar Dou. Siapa yang tahu jika 100.000 tahun jiwa binatang akan tiba-tiba jatuh dari langit? Jika sesuatu seperti itu terjadi, mereka semua akan mati. Itu sebabnya sangat penting bahwa mereka memastikan semua orang dalam kondisi prima, karena mereka menunggu, semua orang dengan cepat menyesuaikan kondisi mereka. Wang Donger menghampiri Wang Qiwer dan tersenyum padanya. Wang Qiwer berpikir sendiri, kenapa kamu tersenyum padaku? Dia berkata dengan dingin, apakah ada masalah? Wang Donger menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena membantu Yuhao menemukan cincin jiwa yang cocok. Aku juga ingin meminta maaf karena bersikap kasar kepada kamu di masa lalu. Wang Qiu mendengus dan berkata, tidak bisakah dia berterima kasih padaku sendiri? Apakah kamu mengatakan bahwa dia membutuhkan kamu untuk berterima kasih kepada aku? Wang Dong tidak terganggu dengan kata-katanya. Dia hanya terkekeh dan tidak mengatakan apapun. Wang Qiu secara alami berhenti berbicara dengannya juga. Dia melirik Huo Yuhao lagi, yang berdiri agak jauh. Saat ini, Huo Yuhao tidak punya waktu untuk berterima kasih padanya. Dia melepaskan deteksi spiritualnya dan mencoba mendeteksi gerakan apapun di sekitarnya. Sebagai master jiwa tipe kontrol utama tim, dia menjadi orang tersibuk sejak memasuki wilayah inti. Dua anak beruang Dark Golden Terror Claw Bear agak lengket. Meskipun Huo Yuhao telah menurunkan mereka, mereka sekarang tidur dengan sangat nyaman sambil memeluk pahanya. Huo Yuhao tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang itu. Ketika dia bertarung nanti, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan mereka sebagai beban. Setelah merenung sejenak, Huo Yuhao berkata kepada Chai Meier, Din Chai, seharusnya tidak menjadi masalah jika aku mengambil alat jiwa yang sedikit lebih besar di sini, kan? Chai Meier tertegun sejenak.
Meskipun dia adalah dekan Departemen Martial Soul, dia tidak tahu banyak tentang alat jiwa. Apa yang ingin kamu ambil? Huo Yuhao melirik ke bawah dan berkata, kedua orang ini terlalu melekat, tidak akan nyaman jika aku membawa keduanya untuk bertarung nanti. Kami tidak dapat membekukannya lagi. Bahkan jika mereka dapat pulih darinya, masih akan berbahaya bagi mereka. Aku ingin menempatkan mereka di dalam alat jiwa dan mencegah mereka berlari ketika mereka bangun. Pada saat yang sama, alat jiwa juga akan melindungi mereka. Chai Meier berkata, seharusnya tidak menjadi masalah selama kamu yakin bahwa alat jiwa cukup aman. Juga sangat berbahaya bagi mereka untuk berada di sini. Setiap binatang buas yang melihat mereka pasti akan menyerang dan memakannya. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka terlalu jauh dari aku. Setelah selesai berbicara, dia mengambil beberapa langkah ke samping dan mengangkat tangan kirinya ke arah area yang sedikit luas. Cincin Starlight Sapphire-nya bersinar terang, dan cahaya biru redup menyebar di udara. Setelah ini, sesuatu yang besar muncul di depan semua orang, itu adalah entitas besar berbentuk bola dengan 8 kaki panjang. Entitas berbentuk bola itu berdiameter 2 meter, dan memiliki kilau logam yang sangat aneh pada tubuh emasnya. Apa ini? Semua orang yang hadir tercengang oleh penampilannya, mereka belum pernah melihat alat jiwa sebesar ini sebelumnya. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, ini disebut alat jiwa eksplorasi semua medan. Aku belajar bagaimana menggunakannya di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Akademi kami juga memiliki cetak biru untuk itu. Namun, aku juga membuat satu untuk aku sendiri, dan menambahkan beberapa hal yang secara pribadi aku teliti untuk itu. Dia meraih kedua anaknya dan berjalan menuju alat jiwa penjelajahan segala medan setelah selesai menjelaskan. Ketika dia melihatnya, Huo Yuhao tidak bisa tidak memikirkan Juzi dan Keke. Mereka bertiga telah duduk di alat jiwa yang sama untuk menjelajahi pegunungan Jing yang sebelumnya. Alat jiwa eksplorasi semua medan ini telah diselesaikan oleh Huo Yuhao dan mencakup beberapa elemen senjata tersembunyi sekte Tang. Bukan hanya itu berarti lebih sedikit susunan formasi diperlukan, tetapi itu juga berarti bahwa itu lebih fleksibel ketika dikontrol. Huo Yuhao juga menggunakan bahan terbaik yang dia miliki untuk membuatnya. Itu sekarang pada standar alat jiwa kelas 6, dengan pertahanannya dekat dengan alat jiwa kelas 7. Huo Yuhao melompat ke alat jiwa dan celah menutup di belakangnya. Ketika dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, alat jiwa berdiri, kakinya memanjang dan menarik beberapa kali. Sebuah penghalang kemudian bersinar di sekitarnya saat ia terus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Semua orang yang hadir ingin tahu ketika mereka melihat alat jiwa yang menarik ini. Mereka telah melihat alat jiwa yang digunakan untuk membawa orang sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat alat jiwa yang keduanya sepenuhnya menutupi seorang guru jiwa dan muncul mobile. Suara Huo Yuhao bergema dari alat jiwa. Ketika pertarungan ini berakhir, siapapun yang tertarik dengan alat jiwa eksplorasi semua medan bisa datang mencobanya. Itu bisa menampung 3 orang. Jelas tidak cocok bagi mereka untuk mencobanya sekarang. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa jiwa. Akan lebih mudah bagi mereka untuk memamerkan kemampuan mereka di luar itu. Kaki alat jiwa mulai bergerak di bawah kendali Huo Yuhao. Hanya perlu beberapa langkah untuk mencapai tempat di mana Huo Yuhao awalnya. Sementara itu, deteksi spiritual Huo Yuhao sama sekali tidak terpengaruh, dia masih menggunakannya dari dalam. Chai Mei menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya era alat jiwa akan segera tiba, bahkan, baik dia maupun Yan Xiaoze tahu bahwa alat jiwa pasti akan menjadi pusat perhatian seiring kemajuan dan perkembangan terus dilakukan. Namun, itu tidak berarti mereka bersedia digantikan oleh alat jiwa. Ini juga yang dipikirkan banyak ahli jiwa. Insinyur jiwa hanya akan menjadi lebih dan lebih kuat sebagai alat jiwa berkembang. Dalam waktu dekat, dunia mungkin menjadi milik para insinyur jiwa. Adapun tuan jiwa murni seperti mereka? Mereka kemungkinan akan dihilangkan. Sebelum benua matahari bulan tiba, benua Douluo telah mengukur kekuatan kekaisaran berdasarkan jumlah penguasa jiwa dan gelar Douluos yang dimilikinya. Namun, penggunaan master jiwa di medan perang telah sangat berkurang sebagai insinyur jiwa menunjukkan kekuatan mereka. Alat jiwa jarak jauh sangat bermasalah bagi tuan jiwa. Tidak peduli seberapa kuat seorang master jiwa, dia tidak bisa menghadapi serangan jarak jauh jika itu terlalu berlebihan.
Inilah perbedaan utama antara senjata dingin dan senjata api, Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Douling, dan Kerajaan Bintang Luo semuanya sangat kuat. Namun, mengapa kemajuan mereka dalam mengembangkan alat-alat jiwa begitu lambat selama beberapa ribu tahun terakhir? Apakah itu karena sumber daya mereka tidak sebesar milik Kekaisaran Sun Moon? Kekaisaran Sun Moon berada di sekitar ukuran yang sama dengan Kekaisaran Luo Star. Selain itu, sumber daya dapat dibeli bahkan jika mereka tidak dapat direbut. Pada kenyataannya, ketiga kerajaan telah tertinggal di belakang Kekaisaran Sun Moon dalam hal pengembangan alat jiwa karena tuan jiwa mereka yang dihormati telah terlalu banyak menekan dan mempengaruhi pengembangan alat jiwa dan insinyur di kerajaan masing-masing. Ini juga menjadi kasus bagi Shrek Academy. Itu seperti sebuah kerajaan kecil yang memegang posisi yang sangat terhormat di benua itu. Jika Tetua MU tidak memutuskan bahwa Shrek Academy harus mulai lebih fokus pada Departemen Alat Jiwa sebelum dia meninggal, pengembangan alat jiwa di Akademi kemungkinan akan terhenti lebih lama, ketika dia memikirkan semua ini. Chai Meyer harus mengakui bahwa Tetua MU memiliki pandangan jauh ke depan. Mungkin sudah waktunya bagi Tuan Jiwa untuk memberi jalan. Semua orang mengamati entitas bercahaya berbentuk bola, dan Wang Donger bahkan berjalan ke depan untuk mengetuknya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao tertawa. Jangan mengetuk, jangan mengetuk. Mungkin menjadi marah. Wang Dong tertawa dan menjawab, itu adalah noda besi. Bagaimana bisa marah? Saat dia berbicara, serangkaian suara dentang terdengar. Tong logam mulai keluar dari alat jiwa dan menunjuk ke arah Wang Donger. Undulasi kekuatan jiwa bisa dirasakan dengan jelas dari setiap barel. Wang Donger terkejut dan melompat mundur tanpa sadar. Perasaan seketika dikunci bahkan menyebabkan dia melepaskan jiwa bela dirinya. Alat jiwa yang sebelumnya berkilau, bersih itu tampaknya langsung berubah menjadi landak. Ada hampir 100 barel logam di atasnya, dengan berbagai ukuran dan warna. Jelas, mereka digunakan untuk tujuan yang berbeda. Yang paling menarik dari mereka semua adalah meriam jiwa yang sangat besar. Meriam jiwa ini memiliki diameter sekitar 20 cm. Pangkal laras itu berbentuk setengah lingkaran, seperti topi kecil yang melekat pada bagian atas kendaraan jiwa. Laras bisa berputar sendiri dan membawa tekanan terbesar bagi Wang Donger. Alat jiwa ini tidak diciptakan oleh Huo Yuhao. Dia tidak begitu baik. Ini adalah hadiah dari Xuan Ziwen sebelum dia pergi. Barel ini dipasang oleh Xuan Ziwen. Yang ada di titik tertinggi adalah meriam jiwa yang diam. Itu tidak terlalu besar, dan bahkan mengetuk ukuran kendaraan eksplorasi semua medan untuk menahan recoil saat dipecat. Dari segi struktur, itu bisa dianggap meriam jiwa stasioner kelas 6. Namun, itu bisa menembakkan kelas 8 dan di bawah peluru meriam jiwa stasioner karena distabilkan oleh basisnya. Tentu saja, meriam-meriam itu harus tersedia terlebih dahulu. Setelah mendapatkan alat jiwa ini, Huo Yuhao membuat beberapa modifikasi padanya, terutama dalam hal pergerakannya. Dia menyederhanakan beberapa hal dan menambahkan beberapa elemen ke dalamnya, membuatnya lebih fleksibel. Xuan Ziwen telah memberitahu Huo Yuhao bahwa meriam stasioner yang baru seperti itu adalah produk penelitian terbaru dari Illustrious Virtue Hall. Kekuatan ofensif mereka bahkan bisa dibandingkan dengan strategi benteng jiwa yang digunakan oleh insinyur jiwa kelas 6. Benteng jiwa baru ini bahkan mobile, dan terkenal karena insinyur jiwa dapat sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup mereka di dalamnya. Pada akhirnya, sangat sulit untuk meneliti robot yang sebenarnya. Maka, Illustrious Virtue Hall menjadi tidak terlalu menuntut, dan mencoba yang terbaik untuk melengkapi alat jiwa penjelajahan semua medan ini. Mereka bahkan memberinya nama baru, Benteng Self-Driving Medan Segala Medan. Ketika Xuan Ziwen menyerahkannya ke Huo Yuhao, benteng serba bisa untuk semua medan telah didorong ke tahap produksinya. Setelah produksi, penggunaan bahan langka tertentu akan menurun. Kualitas keseluruhan akan turun ke tingkat alat jiwa kelas 5. Namun, kekuatan tempur insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon masih akan ditingkatkan jika mereka dilengkapi dengan benteng-benteng ini. Untungnya, Xuan Ziwen telah memberitahu Huo Yuhao tentang hal itu. Bahkan setelah kualitas bahan yang digunakan turun, benteng-benteng ini masih sangat mahal. Mereka belum bisa diproduksi secara massal. Semua orang dari Shrek terpana ketika mereka melihat landak. Itu benar-benar menyerupai landak, Huo Yuhao memberitahu mereka. Alat jiwa eksplorasi semua medan ini telah menjadi benteng penggerak diri semua medan setelah dimodifikasi.
Dalam waktu dekat, para insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon akan dilengkapi dengan kendaraan seperti ini. Chai Meier tertawa getir. Yu Hao, apa kamu mencoba memberitahuku sesuatu? Huo Yu Hao terkesan. Din Chai memang pintar. Dia dapat mengatakan bahwa aku mencoba untuk mengisyaratkan sesuatu. Din Chai, aku ingin mengusulkan ke Paviliun Dewa Laut agar semua siswa akademi belajar bagaimana menggunakan alat jiwa setelah kita kembali. Mereka tidak harus belajar cara membuat alat jiwa, tetapi setidaknya mereka harus tahu cara menggunakannya. Jika memungkinkan, kita bisa mulai dengan halaman dalam. Aku harap kamu dapat membantu aku dengan ini. Chai Mei tertawa tak berdaya. Aku tahu bahwa kamu tidak memamerkan alat jiwa ini tanpa alasan. Mari kita bicara ketika kita kembali. Aku perlu membicarakannya dengan Xiao She. Namun, aku pikir kamu harus meyakinkan Tetua Xuan terlebih dahulu. Oke. Huo Yuhao juga tahu bahwa dia tidak bisa tidak sabar. Dia harus menunggu sampai mereka kembali dulu. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi menambahkan, Din Chai, kita benar-benar berpegang pada kesalahpahaman. Apa? Chai Meier tertegun. Setelah merenung sebentar, Huo Yuhao berkata, selama ini, akademi kita dan ketiga kekaisaran di benua ini telah mengalami kemajuan sangat lambat dalam hal pengembangan alat jiwa. Ini sangat terkait dengan keengganan guru jiwa untuk menerima kemunculan alat jiwa. Namun, para master jiwa adalah mereka yang benar-benar dapat melepaskan kekuatan penuh dari alat-alat jiwa. Insinyur jiwa tidak disebut demikian karena mereka dapat menghasilkan alat jiwa. Aku percaya bahwa siapapun yang dapat menggunakan alat jiwa dapat dianggap sebagai insinyur jiwa. Seorang insinyur jiwa akan lebih baik daripada seorang guru jiwa jika mereka berdua menggunakan alat jiwa yang sama untuk pertama kalinya. Itu karena dia lebih terbiasa dengan alat jiwa secara umum. Namun, aku benar-benar yakin bahwa guru jiwa akan memiliki keuntungan yang lebih besar dengan latihan dan pengenalan yang cukup. Ini juga berarti bahwa aku percaya bahwa setiap guru jiwa dapat menjadi insinyur jiwa yang luar biasa, sedangkan insinyur jiwa mungkin tidak selalu dapat membuka potensi penuh dari alat jiwa sendiri. Faktanya, aku selalu menganggap bahwa rencana prajurit akhir kita adalah ujian bagi teori ini. Aku sudah sampai pada kesimpulan. Begitu. Chai Meier benar-benar tersentuh pada saat ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menyela Huo Yuhao, apakah kamu mengatakan bahwa Tuan Jiwa akan jauh lebih kuat jika kita bertarung menggunakan alat jiwa? Huo Yuhao menjawab, ya, itu yang aku maksud. Aku sangat yakin akan hal itu. Aku percaya bahwa tren masa depan akan menjadi master jiwa yang dilengkapi dengan alat jiwa kustomade bersama dengan jiwa bela diri mereka sendiri. Akademi kami adalah akademi terbaik di benua ini. Mengapa kita tidak memulai tren ini? Alat jiwa bukanlah monster. Itu hanya senjata yang kami gunakan. Mereka seperti tombak naga emas Kyo. Chai Meier mengangguk dan tampak termenung. Yu Hao, aku harus mengakui bahwa kamu telah memindahkanku. Setelah kami kembali, kami harus membahas ini secara rinci. Ini menyangkut jalur pengembangan akademi di masa depan. Aku sepertinya memiliki gagasan kasar tentang apa yang kamu maksudkan. Huo Yuhao berkata dengan hormat, Din Chai, terima kasih telah mendukung aku. Dia adalah orang yang tahu batas kemampuannya. Pada titik ini, Chai Meier sudah menerima sarannya. Jika dia mengomel lebih jauh, dia mungkin menjadi kesal. Pada titik ini, auman memekakkan telinga terdengar dari jauh. Gelombang suara begitu kuat sehingga setiap orang tanpa sadar menutupi telinga mereka dan mundur beberapa langkah. Aski Shaking Roar? Chai Meier tertegun. Dia akhirnya menyadari apa salah satu dari dua makhluk jiwa yang bertempur itu seharusnya roar pencakar langit. Itu juga melepaskan kemampuan bawaan terkuatnya. Ayo pergi. Chai Meier berbicara kepada yang lain, lalu dengan cepat berlari ke depan. Zhang Lexuan dengan cepat mengambil posisi sebelumnya dan menutupi punggung semua orang. Huo Yuhao mengendalikan alat jiwanya ke depan. Sisanya mengikuti di sampingnya, bergerak cepat menuju dua binatang jiwa. Bahkan jika itu adalah Great Stardew Forest, beberapa kilometer tidak terlalu jauh bagi mereka, Teski Shaking Roar telah mengejutkan mereka semua sebelumnya. Mereka masih beberapa kilometer jauhnya. Raungan itu begitu memekakkan telinga sehingga mereka masih berdenging. Ketika mereka semakin dekat, mereka praktis diserang oleh gelombang suara.
Itu harus menjadi Skishaking Roar, bentrokan antara dua binatang jiwa berlanjut. Mereka bertempur lebih dan lebih intens. Akhirnya, Huo Yuhao dapat mendeteksi mereka. Gelombang kekuatan jiwa dari dua makhluk jiwa ini sangat kuat, sehingga Huo Yuhao tidak bisa menutupi seluruh tubuh mereka dengan deteksi spiritualnya. Dia hanya bisa mengamati dari dekat. Bentuk-bentuk dua jiwa binatang juga muncul dalam pikiran semua orang, salah satunya menyerupai singa. Karena dia melihatnya melalui deteksi spiritualnya, warna rambut singa tidak bisa dibedakan. Dari segi penampilan, itu tampak seperti singa kecil. Panjangnya hanya 1 meter, tingginya bahu di bawah 60 cm. Namun, itu cepat, dan memancarkan raungan yang dalam yang pernah mereka dengar. Itu benar, makhluk buas ini adalah Skishaking Roar, asal dari raungan yang memekakkan telinga, meskipun kecil. Suaranya sangat keras, dan bisa dengan mudah dianggap sebagai senjata yang mematikan. Semua flora dalam radius 300 meter dari daerah di mana dua makhluk jiwa bertarung telah menghilang. Lebih tepatnya, itu telah diparut menjadi bubuk oleh raungan yang memekakkan telinga. Kemampuan bawaan terkuat dari Skishaking Roar adalah sama dengan namanya. Bahkan binatang jiwa 100.000 tahun akan merasa sulit untuk berurusan dengan keterampilan jiwa ini. Gelombang suara yang menakutkan tidak bisa dilawan hanya dengan menutupi telinga seseorang. Gelombang suara adalah serangan tipe domain dan keterampilan kontrol tipe domain. Bahkan jika seseorang dapat menangani kekuatan destruktif dari gelombang suara ini, pendengaran mereka masih akan sangat terpengaruh. Dering yang terjadi dapat menyebabkan vertigo yang parah. Itu adalah kemampuan yang sangat kuat yang menggabungkan kedua kontrol dan pelanggaran, dan justru karena kemampuan ini bahwa Rouman Pencakar Langit dianggap sebagai binatang jiwa kelas 2, lawan Skishaking Roar juga tidak biasa. Skishaking Roar tidak besar, tetapi lawannya bahkan lebih kecil. Itu menyerupai seekor anjing, tetapi anggota tubuhnya sangat tebal, dan bentuknya sedikit aneh. Tidak ada rambut di tubuhnya, dan ditutupi oleh sisik. Huo Yuhao bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa yang berasal dari sisiknya menggunakan deteksi spiritualnya. Tetapi tidak tahu tujuannya. Meski kecil, tampak sangat ganas. Wajahnya panjang dan jelek, sementara taringnya menjulur melewati bibirnya. Binatang buas apa ini? Tanda tanya besar muncul di benak Huo Yuhao. Dia belum pernah melihat binatang seperti jiwa sebelumnya. Chai Meier tertegun saat dia berkata, apakah ini Beast Silver Brave? Setelah mendengar kata-kata Silver Brave Beast, Huo Yuhao hilang. Bahkan Sang Lexuan ragu. Jelas, dia juga tidak tahu apa-apa tentang makhluk jiwa ini. Wang Qiwer menatap Chai Meier dan mengangguk. Dia berkata, itu adalah Beast Silver Brave. Chai Meier tercengang, dan kehilangan suaranya saat dia bertanya, bukankah Beast Silver Brave sudah punah? Mengapa masih ada di hutan Great Stardow? Jika itu adalah Silver Brave Beast, ia tidak bisa dengan mudah dibunuh oleh Skishaking Roar. Situasi pasti akan berubah lagi. Jangan mendekatinya. Yuhao, terus pantau mereka. Setelah dia membisikkan instruksinya, dia memimpin yang lain untuk bersembunyi di balik pohon besar. Zhang Lexuan bertanya, binatang seperti apa sih Silver Brave Beast? Akademi tampaknya tidak mengajarkan kita tentang hal itu dalam kurikulum. Chai Mei mengangguk dan menjawab, ya, itu tidak diajarkan. Sementara akademi mengajarkan kamu tentang keberadaan kuno dan makhluk jiwa yang punah, ia hanya akan memilih yang representatif. Kami biasanya tidak akan berbicara tentang binatang jiwa yang punah lainnya. Lagi pula, mereka tidak memiliki arti yang nyata. The Silver Brave Beast juga jarang ditemukan di koleksi kuno. Sudah punah sejak lama. Mirip dengan Dark Golden Terror Clawbear, karena memiliki kemampuan reproduksi yang buruk. Huo Yuhao masih berada di benteng self-driving medan luas, tapi dia bisa mendengar Chai Meier dengan jelas. Binatang buas yang sudah punah? Skishaking Roar jelas bukan pilihan yang ada dalam pikiran Wang Qiu untuknya. Ini berarti bahwa dia telah menemukan Beast Silver Brave untuknya, Chai Mei melanjutkan. Sebenarnya, Beast Silver Brave hanya dianggap sebagai binatang jiwa kelas 3. Namun, ia memiliki keterampilan jiwa bawaan yang sangat kuat yang menabrak mereka hingga kelas 2. Qiwer, kamu pernah melihatnya sebelumnya? Wang Qiwer mengangguk dan menjawab, ya. Aku bahkan menderita di bawah tangannya. Jika bukan karena keberuntunganku, aku akan. Karena itu meninggalkan kesan mendalam di pikiranku.
The Silver Brave Beast adalah makhluk jiwa elemental kembar lincah. Sementara elemen kembarnya tidak terlalu kuat, keterampilan jiwa bawaannya sangat kuat. Jika seseorang lalai, mereka akan sangat menderita di bawah tangannya. Chai Mei mengangguk dan berkata, sepertinya keberuntungan Huo Yuhao hebat hari ini. Kedua binatang buas ini adalah pilihan hebat. Yong Yue, sementara kamu adalah seorang master jiwa tipe agility, kontrol menyeluruh dan bakat bertarung Skishaking Roar akan sangat bermanfaat bagi pengembangan masa depan kamu jika kamu menyatu dengannya. Apa yang kamu pikirkan? Li Yong Yue sudah mulai bersemangat. Ketika dia menemukan Skishaking Roar, dia sudah tersentuh. Itu karena dia kira-kira bisa menebak bahwa keterampilan jiwanya tidak cocok untuk Huo Yuhao. Skishaking Roar hanya muncul di wilayah inti. Tanpa Dincai menemani mereka, tidak akan mudah baginya untuk menemukannya. Meskipun jiwa bela dirinya tidak sepenuhnya kompatibel dengan itu, kemampuan Skishaking Roar dapat mengimbangi kekurangan ini. Dia mengangguk tanpa ragu saat dia setuju dengan sepenuh hati. Han Ruoruo bertanya, Dincai, apa keterampilan jiwa Silver Brave Beast? Beritahu kami. Chai Meier menjawab, aku pasti ingin memberitahu kamu semua, atau aku tidak akan menghentikan kamu. Skill jiwa bawaan Silver Brave Beast disebut Inscription, kemampuan yang sangat kuat. Ia dapat menuliskan keterampilan jiwa lawannya dan menyimpannya di dalam benaknya. Saat dibutuhkan, ia bisa menggunakannya. Yang paling menakutkan adalah prasasti Beast Silver Brave ini sepenuhnya dilakukan melalui energi ilahinya, dan karenanya tidak akan terpengaruh oleh apapun. Ketika melepaskan prasasti, itu hanya akan dibatasi oleh budidaya sendiri. Kekuatan keterampilan jiwanya mampu dilepaskan sepenuhnya, biarkan aku memberi contoh. Jika Silver Brave Beast bertarung melawan kita, itu akan bisa menuliskan Golden Sky Surge Ruoruo dan menggunakannya untuk melawannya. Jika budayanya sama dengan Ruoruo, kekuatan Golden Sky Surge-nya tidak akan berbeda dengan Ruoruo S Golden Sky Surge. Jika budidaya di atas miliknya, maka kekuatan Golden Sky Surge-nya akan benar-benar lebih baik. Melawan Silver Brave Beast adalah hal biasa untuk melihat keterampilan jiwamu sendiri digunakan untuk melawanmu, dan kamu akan lengah. Itulah sebabnya aku berharap tidak ada dari kamu yang menggunakan keterampilan jiwa keempat atau di atasnya ketika kamu bertarung nanti, untuk mencegah prasasti itu berhasil. Setelah mendengar penjelasan Chai Mei, Huo Yuhao merasakan detak jantungnya meningkat. Prasasti ini terlalu kuat. Ini juga berarti bahwa dia bisa mendapatkan keterampilan jiwa yang kuat ini jika dia berhasil mendapatkan cincin jiwa Silver Brave Beast. Dia bisa melakukan hal yang sama seperti itu, ketika dia berpikir sampai titik ini, dia dengan cepat bertanya, Dincai, tulisan apa yang dibatasi olehnya? Chai Meier memandang bola logam besar itu dan mengangguk dalam hatinya. Huo Yuhao tidak kehilangan ketenangannya karena dia bersemangat, tetapi malah memikirkan pertanyaan, memang ada batasan. Itu hanya dapat digunakan untuk menuliskan satu keterampilan jiwa pada suatu waktu. Ini juga berarti bahwa Silver Brave Beast harus melepaskan keterampilan jiwa yang tertulis sebelum dapat menulis keterampilan jiwa lain. Menurut catatan sejarah, ada juga waktu terbatas untuk menggunakan prasasti. Namun, tidak ada yang tahu berapa kali itu. Satu-satunya kepastian adalah bahwa itu tidak akan di bawah 3. Cukup, Huo Yuhao berseru dalam hatinya, tentu saja prasasti itu memiliki keterbatasan. Jika lawan tidak cukup kuat, kemampuan yang dituliskan tidak akan menonjol. Itu akan sia-sia dalam pertarungan kalau begitu, namun, manusia berbeda dari binatang buas. The Silver Brave Beast harus bertarung dengan Beast Soul lainnya sebelum bisa menyelesaikan sebuah prasasti. Namun, guru jiwa dapat berkomunikasi dengan pasangannya dan menuliskan keterampilan jiwa mereka. Situasinya berbeda, Huo Yuhao menjadi lebih bersemangat saat memikirkan hal ini. Jika dia menggunakannya dengan baik, itu bisa membawa efek mengejutkan pada lawannya. Chai Mei menambahkan, prasasti Beast Silver Brave tidak efektif dalam segala hal. Kecuali budidayanya mencapai 100.000 tahun, itu tidak akan bisa menuliskan keterampilan jiwa dari binatang jiwa 100.000 tahun. Tentu saja, masalah ini tidak akan ada setelah kamu menjadi Titlet Douluo, jika kamu berhasil mendapatkan keterampilan jiwa ini. Kamu benar-benar harus berterima kasih kepada Qiwer. Ini adalah hadiah yang sangat besar. Tidak ada yang tahu apakah Silver Brave Beast kedua akan muncul di benua itu lagi. Wang Qiwer berkata, seharusnya ada lebih dari satu di hutan Great Star Dou, tetapi mereka sangat langka.
Mereka semua tinggal di wilayah inti. Aku sudah melihat mereka 2 kali di dekatnya. Seharusnya ada lebih dari 1. Chai Meier mengungkapkan senyum di wajahnya dan berkata, bagus sekali. Jujur saja, aku tidak ingin melihat binatang buas punah meskipun ada konflik antara kami dan mereka. Jika proposisi tentang roh yang disebutkan oleh Huo Yuhao dapat terwujud di masa depan. Saat dia berbicara sampai titik ini, dia berhenti sejenak dan menatap Wang Qiwer. Dia berkata, mengenai roh, kamu akan tahu kapan kamu kembali ke akademi. Mereka akan diuji pada siswa halaman dalam terlebih dahulu. Wang Qiwer menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata, akademi telah menemukan sesuatu untuk menggantikan cincin jiwa. Chai Meier menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan saatnya untuk membicarakan hal itu sekarang. Meskipun itu bukan substitusi yang lengkap, itu mungkin dapat menengahi hubungan kita dengan binatang buas jika berhasil. Ini tentang waktu. Mari bersiap-siap untuk bertarung. Di sisi lain, intensitas pertarungan antara dua binatang jiwa telah mencapai puncaknya. Meskipun mereka berada sekitar 2 kilometer jauhnya, mereka masih bisa merasakan gelombang-gelombang kekuatan jiwa yang datang dari jauh. Wang Qiwer sedikit heran pada saat ini. Mengganti cincin jiwa? Kemampuan macam apa itu? Sepertinya ini terkait dengan Yu Hao. Namun, misi utama untuk semua orang sekarang adalah untuk merawat dua binatang jiwa ini. Tidak ada yang mau repot menjawab pertanyaannya. Chai Mei berbisik, aku akan bergerak maju nanti. Lex Wan, bawa Liong Yue bersamamu dan belok kiri. Ruo, lanjutkan dari kanan untuk memotong rute pelarian mereka. Yu Hao, bisakah Mo Xuan memasuki alat jiwamu? Kamu, Donger, dan Qiwer akan bertanggung jawab untuk sisi kiri. Tidak masalah. Huo Yuhao membuka kendaraan, dan Mo Xuan masuk. Mo Xuan dipenuhi dengan rasa ingin tahu ketika ia memasuki benteng self-driving. Huo Yuhao berbalik untuk tersenyum padanya dan berkata, saudaraku Mo, aku bisa mengajarimu bagaimana mengendalikannya di masa depan jika kamu tertarik. Bagian paling menarik tentang perubahan dari seorang guru jiwa menjadi seorang insinyur jiwa adalah bahwa hal itu dapat membuat seseorang seperti kamu, yang cenderung tidak ofensif, jauh lebih kuat. Aku tertarik. Aku sangat tertarik. Jawab Mo Xuan tanpa ragu-ragu. Ada tatapan terbakar di matanya, ketika Huo Yuhao berbicara dengan Chai Meier sebelumnya, dia bukan satu-satunya yang dipindahkan. Mo Xuan adalah orang yang paling gelisah. Sebagai master jiwa tipe pelengkap, dia dilindungi di medan perang oleh anggota tim lainnya. Ketika dia melihat barel yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di benteng self-driving sebelumnya, dia benar-benar terbangun. Jika ada sesuatu seperti ini untuk melindunginya, dia tidak akan lagi menjadi beban bagi anggota tim lainnya di medan perang.